Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mudakir, NIM 220204042. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ini saya akan menjelaskan tentang Arduino. Apa itu Arduino? Arduino adalah platform perangkat keras dan perangkat lunak yang open source yang dirancang untuk membuat rancangan sistem elektronik. Arduino terdiri dari papan mikrocontroller yang dapat diisi program, perangkat lunak, ID, Integrated Development Environment. Selanjutnya, komponen-komponen Arduino. Yang pertama ada mikrocontroller. Mikrocontroller adalah otak dari Arduino. Mikrocontroller digunakan sebagai pusat pengendalian untuk memproses kode yang telah diprogram dan mengontrol input atau output ke berbagai komponen eksternal. Selanjutnya, pin. Arduino memiliki sejumlah pin digital dan analog yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, motor, LED, dan lainnya. Pin-pin tersebut dapat dikonfigurasi sebagai input untuk menerima data atau sebagai output untuk mengirimkan data. Selanjutnya ada USB port dan power connector. USB port yang pertama, USB port sebagai besar papan Arduino dilengkapi dengan port USB yang memungkinkan papan terhubung ke komputer untuk pemrograman dan untuk menyediakan daya listrik. Power connector sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Selanjutnya ada voltage regulator. Komponen ini memastikan bahwa tegangan yang diberikan ke papan Arduino stabil sesuai dengan kebutuhan mikrocontroller dan komponen lainnya pada papan. Selanjutnya ada reset button. Tombol reset digunakan untuk mengatur ulang papan Arduino, memulai ulang kode program yang sedang dijalankan. Cara kerja Arduino. Yang pertama, menulis kode. Pengguna menulis kode program menggunakan Integrated Development Environment atau ID Arduino. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C atau C++. Yang kedua, yaitu mengunggah kode ke Arduino. Setelah menulis kode, pengguna mengunggahnya ke papan Arduino. Ini dilakukan dengan menghubungkan papan ke komputer melalui kabel USB dan menggunakan ID Arduino untuk mengunggah program ke papan. Yang ketiga, mengeksekusi kode. Setelah kode berhasil diunggah ke papan Arduino, mikrocontroller akan mulai menjalankan program tersebut. Jenis-jenis Arduino. Yang pertama ada Arduino Uno. Salah satu papan Arduino yang paling umum digunakan. Model untuk pemula. Memiliki banyak pin input atau output, digital dan analog, serta merupakan pilihan yang baik untuk proyek-proyek memula dan menengah. Selanjutnya ada Arduino Nano, versi yang lebih kecil dari Arduino Uno dengan ukuran yang lebih kompak, cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan papan dengan ukuran kecil dan dapat dipasang secara permanen. Arduino Mega memiliki lebih banyak pin input atau output daripada Arduino Uno, sehingga cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan lebih banyak pin untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal. Arduino Duo menggunakan mikrocontroller ARM Cortex M3 yang lebih kuat dan memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan mikrocontroller AVR pada model lainnya. Cocok untuk proyek-proyek yang memerlukan kecepatan dan kemampuan komputasi yang lebih tinggi. Arduino Pro Mini sama seperti Arduino Nano, namun tidak memiliki komponen on-board seperti USB to serial converter. Biasanya digunakan untuk aplikasi di mana ukuran dan konsumsi daya yang rendah sangat penting. Contoh proyek Arduino. Yang pertama ada alarm pintu otomatis, sensor
CMIT atau sensor ultrasonik untuk mendeteksi saat pintu terbuka dan aktifkan alarm sebagai peringatan. Yang kedua ada termostat otomatis. Dan termostat yang mengatur suhu ruangan menggunakan sensor suhu dan pengendali AC atau pemanas. Selanjutnya ada monitoring tanaman otomatis. Sistem yang menggunakan sensor kelembapan tanah dan sensor cahaya untuk memantau kondisi tanaman. Programkan Arduino untuk memberi peringatan saat tanaman membutuhkan air atau cahaya. Selanjutnya ada kendali lampu otomatis. Sensor cahaya mengendalikan lampu. Lampu akan menyala secara otomatis saat cahaya lingkungan rendah. Selanjutnya ada monitoring kualitas udara. Sensor gas dan sensor partikulat untuk mengukur kualitas udara dalam ruangan dan memberitahu pengguna jika terdeteksi adanya tingkat polusi yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.